Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai penyajian data. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu bagaimana menyajikan data yang berbentuk tabel dan juga data berbentuk diagram. Sebelumnya kita harus memahami dulu definisi dari data. Data adalah kumpulan keterangan atau informasi ataupun fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan suatu objek dan disajikan dengan jelas. Data dapat diperoleh dengan berbagai metode, diantaranya wawancara, angket, dan juga observasi. Wawancara adalah suatu metode di mana data yang diperoleh dengan cara menanyakan langsung kepada narasumber. Angket, bagaimana data yang diperoleh dengan mengkaji variasi pertanyaan yang mendukung topik yang diteliti. Observasi adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung. Jadi ada 3 metode: wawancara, angket, dan juga observasi. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Ibu guru meminta seorang siswa untuk mengukur tinggi badan 5 siswa kelas 7A secara acak. Diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi sudah ada tabelnya di sini. Ada nama, kolom nama, ada kadek, putu, gede, komang, dan nyoman. Tingginya 150 cm, 155 hingga 162. Nah, berdasarkan data pada tabel ini akan diperoleh informasi sebagai berikut. Kita lihat yang pertama. Siswa yang paling tinggi badannya adalah, kita lihat di sini yang paling tinggi itu nyoman, yaitu 162 cm. Yang kedua, siswa yang paling rendah ya atau yang paling pendek badannya adalah kadek, yaitu 150 cm. Yang ketiga, tinggi badan putu dan komang yakni sama, karena berapa tingginya, jadinya 155 cm ya, jadi sama. Itu jadi beberapa informasi bisa kita peroleh, kita temukan hanya dengan melihat satu tabel yang disediakan. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana menyajikan dan menafsirkan data berbentuk tabel? Misalnya di sini diperoleh nilai ulangan matematika siswa kelas 7. Ada nilainya 6, 6, 7, 7 hingga 99 di sini. Nah, untuk membuat tabel, jadi kita buat dulu bentuk tabelnya seperti ini. Biasanya ada nomor di sini, keterangan apa, misalnya datanya data nilai, karena kebetulan di sini nilai yang diperoleh. Jika tadi kita kan memperoleh data tinggi badan, jadi di sini nanti judulnya tinggi badan gitu ya. Selanjutnya di sini frekuensi. Frekuensi itu banyak datanya ya. Contoh di sini nomor 1. Biasanya nanti untuk data ini diurutkan dari yang terkecil atau yang paling sedikit hingga yang terbanyak. Jadi nilai yang 6 dulu kita lihat, nilai 6 karena dia nilai yang paling rendah. 6, frekuensinya jadi berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 6 pada data yang diperoleh di sini. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi kita tulis frekuensinya ada 4. Begitu juga yang nomor 2, nilai 7. 7 ada 1, 2, 3, 4. Jadi sama, frekuensinya ada 4. Yang ketiga, 8. 1, 2, 3. Ada 3. Yang keempat, ada nilai 9. 9-nya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 juga. Kita jumlahkan atau masuk ke kolom jumlah di sini. Kita jumlahkan semuanya. 4 ditambah 4 itu 8, ditambah 3 itu 11, ditambah 4, 15. Jadi total siswanya ada 15. Kita cek di sini apakah benar ada 15 siswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi sudah tepat ya. Biasanya ini banyak yang keliru di sini, bagaimana memasukkan frekuensinya ke dalam tabel di sini.
kadang tidak sinkron nih antara banyak datanya di sini dengan hasil yang diperoleh pada tabel. Jadi nanti dicek kembali ya. Selanjutnya dari tabel ini kita bisa melihat informasi apa yang kita akan peroleh nih dari tabel yang sudah dibuat. Lebih mudah lagi kita lihatnya. Di sini siswa yang memperoleh nilai 6 ada berapa orang? Ada 4 orang. Siswa yang memperoleh nilai 7 ada 4 orang juga. Dan seterusnya di sini ya. Nilai 8 ada 3 orang, nilai 9 ada 4 orang. Nah, di sini juga kita bisa mendapatkan informasi bahwa nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah, kita lihat dari masing-masing frekuensi di sini. Ada 4, 4, 3, dan 4. Paling tinggi atau paling banyak siswa yang mendapatkan nilai tersebut di nilai berapa kira-kira di sini? Karena yang paling tinggi yaitu banyak siswanya adalah 4, yang paling banyak berarti ada 3 di sini ya. Ada 3 nilai yaitu 6, 7, dan juga 9. Jadi nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah 6, 7, dan 9. Gitu. Informasi lain juga kita bisa peroleh. Jadi siswa bisa juga siswa yang banyak data siswa yang memperoleh misalnya ulangan matematika ada berapa orang bisa dimasukkan di sini. Atau misalnya nilai yang paling sedikit diperoleh oleh siswa misalnya. Atau yang paling rendah itu nilai 8 gitu ya. Atau nilai yang paling besar yang diperoleh siswa yang paling besar. Di sini nilai 9. Gitu. Jadi banyak informasi yang bisa diperoleh dari bentuk informasi yang disediakan di sini ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini kita akan lebih mengenal dan mempraktekkan bagaimana menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk diagram. Nah, beberapa diagram yang akan kita bahas, yaitu ada 3 diagram batang. Diagram batang di sini bisa dilihat ya, ada sumbu X-nya di sini yang mendatar, ada sumbu Y-nya yang tegak. Jadi bentuknya ada batang-batang di sini ya. Bentuknya batang dan membentuk pola. Nah, bagaimana untuk menentukan pola ini kita akan pelajari nanti di slide berikutnya. Selanjutnya ada diagram garis. Jika dilihat di sini berbentuknya garis ya, ada titik-titik lalu dihubungkan dengan ruas garis masing-masingnya sehingga membentuk pola juga di sini, pola garis. Yang ketiga ada diagram lingkaran. Nah, di sini kita bisa lihat ada sudutnya ya, di sini ada persenannya. Nah, bagaimana nanti membuat ini masing-masing bagian ini bisa sebesar ini, bisa seluas ini gitu. Nanti kita akan pelajari di slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya adalah diagram batang. Diagram batang untuk menggambarnya diperlukan sumbu mendatar dan juga sumbu tegak sesuai dengan informasi tadi. Jadi sumbu mendatarnya itu sumbu X dan juga sumbu tegaknya itu sumbu Y. Ya, di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Nah, kita mulai dari contoh di sini. Contoh, banyak telur dalam 4 kandang disajikan sebagai berikut. Kandang 1 berisi 15 telur, kandang 2 20 telur, kandang 3 ada 10 telur, dan kandang 4 berisi 30 telur. Nah, narasi ini kita rubah menjadi bentuk tabel. Kalau misalnya bentuk tabel akan seperti ini ya, seperti tadi contohnya. Nah, dari bentuk ini, bentuk tabel kita bisa sajikan ke diagram batang atau dalam narasi tadi jika sudah mampu bisa langsung kita rubah ke atau sajikan datanya dalam bentuk diagram batang. Nah, di sini pertama yang kita buat adalah sumbu X dan juga sumbu Y begini ya, yang mendatar dan yang tegak. Nah, untuk yang mendatar antara jarak ini ya,
Jadi nanti dikasih garis aja, di sini diberi garis untuk memudahkan nanti. Di sini garis, garis. Nah, jarak antara satu garis pendek ini dengan garis yang lainnya itu harus sama, ya. Jaraknya harus sama, kandang 1, kandang 2, 3, dan 4. Selanjutnya pada garis tegak di sini atau sumbu Y-nya, jaraknya juga haruslah sama. Misalnya ini dari 0 ke 5, jaraknya 5 ya. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 5, 25. 25 tambah 5, 30. Dan 35 gitu. Jadi sama jaraknya antara satu garis dengan garis yang lainnya itu jaraknya 5. Begitupun juga pada garis yang mendatar tadi. Jarak satu garis dengan garis lainnya atau batang satu dengan yang batang lainnya itu harus sama. Begitu. Nah, selanjutnya setelah datanya sudah dimasukkan di sini, karena kita lihat di sini banyak telurnya, maksimal kan 30 ya. Jadi minimal kita harus membuat 30 di sini. Besar garisnya 30. Maksudnya di sini banyak telurnya kita minimalnya 30. Jadi di sini saya tulis di sini kan 35 ya. Jadi sudah lebih dari 30 sudah bisa. Nanti mau ditulis sampai 50 silakan. Jadi secukupnya nanti. Nah, kandang 1 sampai kandang 4 karena diperoleh informasinya sampai kandang 4. Jadi kita cukup membuat 4 garis di sini ya. Di sumbu X-nya. Nah, apakah boleh nanti informasi kandang ini, nama kandangnya dengan banyak telur ditukar. Jadi tegaknya nanti kandang, banyak telurnya mendatar. Boleh. Ya, jadi tidak ada batasan, harus yang angka harus di sini, yang informasi nama datanya di sini, nggak harus. Ya, boleh yang mana saja. Nanti kalau misalnya di sini bentuknya kan akan nanti berbeda dia diagramnya. Jadi memanjang nih. Kalau ini kan sumbunya tegak. Ya. Oke, kita mulai untuk menuliskan atau menggambar diagramnya. Dari data pertama, kandang 1 banyak telurnya 15. Di sini kasih titik dulu, kita pakai penggaris akan lebih mudah. Di sini 15 ya. Jadi sesuai, tingginya sudah 15. Kandang 2 ada 20. Kita lihat di bagian kiri. Oke, sudah tepat 20. Kandang 3 ada 10. Lihat ke kiri. Oke, sudah tepat 10. Yang 4 30. Nah, sudah. Jadi sudah sesuai. Jadi akan membentuk pola di sini ya, sesuai dengan banyak data yang diperoleh. Oke, kita lanjutkan. Diagram garis. Proses pembuatannya hampir sama seperti yang tadi ya, diagram batang. Jadi yang pertama kita buat sumbu dulu, sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Mendatar, warnanya kita ganti dulu. Sumbu X. Oke, tunggu dulu. Kita coba pakai warna yang lainnya. Semoga masih terlihat ya. Kita coba pakai yang warna hijau. Oke, kita buat sumbu X-nya, di sini sumbu Y-nya. Ya, kita buat seperti ini. Untuk informasi di sini sama yang seperti tadi ya, banyak telurnya. Jadi kita buat dulu jaraknya harus sama seperti tadi. Nah, di sini tanda panah. Kenapa dibuat tanda panah? Ini mengartikan bahwa ada angka lagi yang lebih lagi gitu ya. Jadi dibuat seperti ini di kanan. Kalau kandang kan kandangnya hanya ada 4 ya, jadi boleh diisi juga boleh tidak, jadi tidak masalah. Oke,
Kita mulai dari yang data pertama. Jadi kita berikan jarak dia yang sama di sini. Ada 4, kandang 1. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke. Ini bisa kita beri nama kandang 1, 2, 3, 4. Boleh diginiin ya. Atau nanti ditulis kandang 1, kandang 2, boleh K1, K2, boleh. Tapi bisa juga seperti ini 1, 2, 3, 4. Di bawahnya diberi informasi kandang misalnya. Kandang gitu ya. Oke. Agak susah. Sorry, kita ulang. Kandang. Oke, kandang. Jadi ada informasi kandangnya di sini. Selanjutnya, yang kedua adalah banyak telur. Di sini kita tulis, jaraknya juga harus sama ya. Nolnya adalah perpotongan garis X dan juga Y. Berarti di sini 0. Oke, 1, 2, jaraknya juga harus sama ya. Boleh kita tulis di sini misalnya 10, boleh 15, 20 ya, karena jaraknya harus sama. 20, 30, 40, 50. Nanti buat yang rapi gunakan penggaris ya. Kita mulai dari yang pertama, kandang 1 itu 15 ya. Kira-kira 15 itu ada di pertengahan 10 dan 20. Jadi kita buat di sini titik-titik. Oke. Jadi buat kita juga garis yang menurun. Oke, di sini dia. Lanjut yang kedua, garis yang informasi kedua, kandang 2 itu 20, jadi di sini ya bisa kita tarik garis putus-putus di sini untuk memudahkan. Nah, kita kasih tanda lingkaran. Ini juga lingkaran tadi ya. Oke. Lanjut yang ketiga itu 10. Berarti di sini dia di bawah kandang 1. Jadi dia tidak mau. Oke. Di sini ya. Kita sudah dapat di sini titiknya. Selanjutnya di kandang 4 itu 30. Oke, di sini ya. 30 juga. Oke. Nah, dari titik yang kita peroleh dari yang pertama hingga terakhir, kita tinggal hubungkan dari yang kandang 1 kan di sini dia ya. Berarti kita bisa buat garisnya dari kandang 1 ke kandang 2 dulu. Oke, garisnya dari sini ke sini. Ya, selanjutnya kandang ketiga ke bawah, kandang 4 itu naik. Oke. Sudah. Inilah yang disebut diagram garis. Kita lanjutkan. Oke, di sini juga kelupaan. Kita tulis di sini data informasinya yaitu banyak telur ya. Ditulis nanti banyak telur. Banyak telur. Oke, banyak telur. Kita lanjut sekarang ke diagram kita masuk ke diagram lingkaran. Nah, biasanya diagram
Diagram lingkaran ini digunakan untuk menunjukkan perbandingan suatu data terhadap keseluruhan data. Besar daerah dinyatakan dalam bentuk persen ataupun bisa juga derajat. Nah, ada dua rumus di sini yang memudahkan kalian nanti untuk menghitung bagaimana jika bentuknya persentase atau derajat. Rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat, di sini bisa dilihat besar sudut sama dengan frekuensi atau banyak data dibagi dengan jumlah data dikali 360 derajat. Jika nanti diminta adalah bentuk persen atau persentase, itu rumusnya adalah bentuk besar persentase sama dengan frekuensi atau banyak data dibagi dengan jumlah data dikali 100%. Hanya berbeda di sini ya, dikali 360 derajat atau 100%. Jadi tergantung, kalau misalnya persen tinggal dikali 100%, jika diminta derajat tinggal dikali 360 derajat. Nah, kita coba di sini contoh. Mengubah data bentuk tabel ke bentuk diagram lingkaran. Di sini yang diminta adalah bentuk persen. Jadi kita buat dulu bentuk persentase tadi. Contohnya adalah kita ambil di sini ada tabel informasi dari siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Jadi kita mulai dari sepak bola. Sepak bola yang ikut adalah 14 orang, bulu tangkis ada 15, sampai ke tenis meja ada 16. Jadi kebetulan total keseluruhannya ada 100 orang siswa. Jadi ini mudah ya jadinya. Kita masukkan untuk ekskul sepak bola. Yang ikut ada 14. Jumlahnya 100, jadi dibagi 100, dikali karena diminta persentase tinggal dikali 100%. Tinggal disederhanakan 100 yang di bawah dengan yang di atas. Masih 14 kali persen sama dengan 14%. Besar persentase ekskul bulu tangkis. Ada 15 orang, berarti 15. Jumlah totalnya ada 100 dibagi 100 atau per 100 dikali 100% sama dengan 15%. Ini tinggal disederhanakan 100 bawah dengan 100%-nya, 15 kali persen itu 15%. Dan seterusnya, gitu ya. Nah, bagaimana sekarang sudah kita peroleh informasinya? Kita masukkan ke dalam lingkaran. Dibuat dulu lingkarannya. Nah, kalau persen ini kan gampang ya. Tinggal kita bagi dulu, dia menjadi 4 bagian. Terus kita bagi lagi menjadi 6 bagian. Sorry, bukan 6 ya. 1, 2, 3, 4, 8 bagian di sini. Kita lihat yang pertama dulu, sepak bola. Sepak bolanya ada 14%. Nah, satu bagian ini kan satu lingkaran 360 ya. Atau kalau misalnya dia bentuk persen, itu 100%. Kalau misalnya tadi dibagi 4, itu kan hasilnya per bagian ada 25%. Segini bagiannya ya, 25, 25, 25, 25. Jika dibagi 8, ya, berarti 100-nya dibagi 8 itu kira-kira berapa? Jadi 17,5 ya. Berarti per satu bagian di sini adalah 17,5 atau 12,5. 12,5. Jadi per satu bagian di sini 12,5. Nah, kita tahu satu bagian segini 12,5. Sekarang kita cek. Pertama, sepak bola itu 14%. Berarti lebih lagi sedikit ya dengan satu bagian ini. Jadi diperkirakan kira-kira oh segini dia. Oke, dibuat di sini. Oke, sepak bolanya lebih agak ke kanan sedikit, 14%. Nanti tulisan sepak bolanya boleh ditaruh di bagian lingkarannya, langsung ditulis sepak bola 14% boleh, atau di luarnya karena di sini ada tanda warna. Jadi memudahkan. Tapi kalau pakai pulpen kan warnanya hitam semua ya. Jadi bisa ditulis di dalam bagian ini. Lanjut 15%. Ya tinggal dicari aja kira-kira 15% itu karena tadi udah diambil 14, berarti di sini kita ambil ke kanan lagi sedikit ya. Oke, dapat 15%. Begitu juga 16%, diperkirakan kira-kira ke kiri lagi sedikit, 16%. Ini juga 25%, berarti
dua ya, dua bagian kecil ini. Jadi segitu diambil. Gitu ya. Jadi diperkirakan. Yang penting perhitungannya sudah tepat. Jangan sampai nanti ketukar 14%-nya di lingkarannya lebih luas dibandingkan 30%. Kan tidak gini ya. Tidak make sense gitu, tidak benar. Ya, tergantung nanti besar persentasenya seberapa, semakin besar persentasenya, semakin luas bagian dalam lingkarannya. Gitu. Oke, kita lanjut. Yang terakhir di sini adalah mengubah data bentuk tabel ke bentuk diagram lingkaran. Nah, di sini bentuknya derajat ya. Tadi kita udah persentase, sekarang derajat. Untuk derajat memudahkan bisa menggunakan busur derajat. Jadi penggunaannya akan ditempelkan di sini, baru dicek ini nolnya. Kita lihat di sini 10 derajat ya, masing jaraknya 10 derajat. Nanti disesuaikan dengan busur masing-masing. Atau boleh dibagi tadi. Satu lingkaran adalah besar sudutnya 360 dibagi 4 berapa, dibagi 8 berapa hasilnya. Bisa nanti dicek satu bagian jadinya berapa derajat, bisa. Atau pakai busur derajat lebih mudah ya. Di sini sama seperti tadi, data yang diperoleh adalah ekskul dengan banyak siswanya, beda ya. Di sini totalnya ada 30. Oke. Pertama bentuk derajatnya kita cari dulu. Besar sudut ekskul sepak bola. Ada 5 dibagi dengan 30, total keseluruhannya dikali 360 derajat. Sederhanakan dulu 30 dengan 360. Sama-sama dibagi, jadinya 12 ya, 12. 5 dikali 12, itu hasilnya 60. Jadi ini bisa disederhanakan. Ini jadinya 12. Oke, 5 kali 12 hasilnya 60. Sama seperti ini juga. Bulu tangkis itu ada 6. Jadi 6 dibagi 30. 6 dibagi 30 dikali 360 derajat. Sama di sini coret. Sederhanakan ini 12. 12 kali 6 itu 72 dan seterusnya. Baru kita masukkan ke sini. Di sini sengaja belum dituliskan ini yang mana angka-angkanya juga perlu dimasukkan di sini. Jadi pertama sepak bola pakai busur derajat itu ada 60 derajat, berarti dari sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ya, sekitar sini. Oke. Jadi sudah di sini sudah digaris, berarti ini 60 derajat. Itu punya sepak bola. SB sepak bola. Lanjut ke bulu tangkis itu ada 72. Bulu tangkis berwarna merah di sini 72. Nanti bisa dicari menggunakan busur. Letakkan dia di garis di sini dulu nolnya, baru ke arah ke kanan ya, dicek 72 derajat. Bulu tangkis begitu juga pada tari Bali. Tari Bali itu ada 120, paling banyak nih 120 derajat tari Bali. Terus ada ekskul catur. Caturnya berapa persen dia? 60%. Di sini 60% catur. Catur CT ditulisnya ya. Lanjut tenis meja ada 48, berarti ini 48% tenis meja, begitu. Ya, itu tadi kita sudah belajar bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel dan juga bentuk diagram. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa di like atau di share ke teman-teman kalian. Semoga manfaatnya juga bisa sharing ke teman-teman kalian. Oke, sampai di situ. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.